mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling. Pertemuan pertama kali ini kita akan mencoba membahas praktikum konseling kelompok sebagaimana yang Anda ikuti sekarang, bahwa praktikum konseling kelompok merupakan salah satu layanan yang ada dalam program besar bimbingan dan konseling. Ya, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kenapa harus ada praktikum konseling kelompok atau layanan konseling kelompok? Pertemuan kali ini atau tujuan pertemuan pertama kali ini adalah diharapkan mahasiswa memahami landasan dasar bimbingan dan konseling. Yang kedua, mahasiswa memahami pengertian konseling kelompok. Yang ketiga, mahasiswa memahami perbedaan konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Yang keempat, mahasiswa memahami tahapan pelaksanaan layanan konseling kelompok. Nah, jadi maksud tujuan ini adalah mengantarkan Anda kepada pemahaman yang lebih lanjut, karena diharapkan nanti setelah pertemuan pertama dan kedua, ketiga dan empat dan seterusnya, Anda harus membentuk kelompok, membuat tugas praktikum konseling kelompok. Tentunya harus dipahami bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini, yang harus kita pahami bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaannya. Sebelum kita masuk ke layanan konseling kelompok, di Indonesia pada umumnya itu memakai pola besar dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, yaitu pola 17+, dan satunya yang terbaru adalah BK komprehensif. Jadi bukan mempertentangkan, tapi keduanya memang saling mendukung dan mempunyai visi dan tujuan yang sama, meskipun langkah dan caranya agak sedikit berbeda. Kita coba lihat bagaimana pola 17 yang diprakarsai atau dirintis, ditemukan oleh Profesor Dr. Prayitno. Beliau seorang guru besar di UNP Padang. Beliau mencetuskan ada 4 bidang. Biasanya di sekolah ada 4 bidang, tapi ini ditambahkan menjadi 2, ada penambahan kehidupan keluarga dan kehidupan beragama. Jadi 6 bidang: bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir, bidang kehidupan berkeluarga, dan bidang kehidupan beragama. Jadi di sekolah inilah tujuan yang akan menjadi tujuan utama fokus guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan ke 6 bidang ini. Kemudian layanannya apa saja? Layanan itu yang harus dilakukan oleh guru BK terhadap siswa. Jadi ada berbagai jenis layanan orientasi, layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan penempatan atau penyaluran, layanan konseling individu, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan advokasi. Ya. Ini berbagai jenis layanan yang harus dilakukan oleh guru BK di sekolah. Nah, coba lihat kita fokus pada bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas pada mata kuliah kali ini adalah tentang konseling kelompok. Nanti sekilas akan kita bahas tentang bimbingan kelompok, bedanya apa. Nah, makanya saya sertakan pada awal pertemuan ini kita akan sekilas bahas tentang bimbingan kelompok, meskipun nanti kita fokus pada bagaimana penerapan pelaksanaan layanan konseling kelompok. Kemudian ada layanan konsultasi, mediasi, dan advokasi. Jadi jenis layanan adalah jenis yang harus dilakukan oleh guru BK terhadap siswa langsung. Kemudian tatkala guru BK memberikan layanan, tentu ada alat atau instrumen yang harus
dipunya atau dikuasai, artinya layanan pendukung atau alat-alat pendukung gitu ya. Ada instrumentasi, ada himpunan data, ada konferensi kasus, ada kunjungan rumah, ada alih tangan kasus, atau mungkin tampilan kepustakaan. Nah, sebenarnya mata kuliah ini ada di dasar-dasar BK pada semester awal gitu ya, dibahas lengkap di sana. Ini saya ulangi lagi dalam rangka mengawali Anda dari mana sih konseling kelompok itu berada posisinya gitu ya. Ini adalah pola layanan letak bimbingan kelompok dan konseling kelompok dalam pola layanan 17+. Nah, sekarang kita akan coba lihat bedanya dengan layanan BK komprehensif. Nah, pada dasarnya layanan komprehensif mempunyai langkah yang agak sedikit berbeda, pola yang berbeda, di mana polanya seperti ini. Jadi pertama kali guru BK itu memberikan asesmen lingkungan, kemudian asesmen itu semacam instrumentasi atau mengukur, melihat, menilai, mengumpulkan data agar bisa diberikan layanan di sekolah. Jadi asesmen lingkungan dan asesmen kepada siswa. Asesmen lingkungan tentu harapannya terhadap orang tua atau wali atau mungkin sekolah atau lingkungan yang ada di sekolah. Harapannya apa terhadap sekolah? Kemudian terhadap siswa sendiri, apa yang diharapkan dari siswa? Tentu kita sebagai guru BK akan mencoba menilai melalui berbagai instrumentasi tentang berbagai alat yang digunakan untuk melihat potensi, bakat, dan minat siswa atau konseli. Jadi harapan dan kondisi yang ingin dimaksimalkan kepada siswa atau konseli itu apa? Oleh karena itu, guru BK mempunyai pola perangkat tugas perkembangan yang menjadi dasar dalam mengembangkan kecakapan hidup, kompetensi, nilai, dan moral. Dan yang kedua adalah tentu tidak lepas dari tataran tujuan BK, di mana tujuannya adalah langkah-langkahnya adalah penyadaran, akomodasi, dan tindakan. Ini ada bukunya nanti ya. Ada bukunya bagaimana tahap penyadaran, tahap akomodasi, dan tahap tindakan. Sekali lagi ini mata kuliah yang ada pada dasar-dasar BK. Kemudian memahami permasalahan konseli. Nah, dasar-dasar ini digunakan untuk memberikan layanan langsung kepada siswa. Komponen programnya apa? Layanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Seperti ini. Ini rancangan programnya. Kalau tadi di pola 17 layanan, berbagai layanan, nah ini di pola komprehensif juga begitu. Ada pelayanan orientasi, ada pelayanan informasi, ada bimbingan kelompok, ada konseling individual, ada konseling kelompok, rujukan atau referral, konseling teman sebaya, ada konsultasi, ada layanan penempatan dan penyaluran, ada home visit atau kunjungan rumah, ada konferensi kasus, ada kolaborasi dengan ahli, ada akses TIK, ada sistem manajemen yang harus dikuasai oleh guru BK, kemudian akuntabilitas guru BK itu sendiri, dan pengembangan profesi guru BK. Ini yang harus dilakukan oleh guru BK. Sekali lagi, pelaksanaan layanan BK komprehensif juga ada buku tersendiri yang membahas bagaimana masing-masing bidang ini bisa dilakukan. Jadi Anda bisa browsing atau nanti hubungi saya, atau nanti saya bagikan ya bukunya tentang bagaimana pelaksanaan layanan BK komprehensif itu sendiri, atau nanti kita bahas tersendiri kalau Anda mungkin untuk kita lakukan pembahasan.
Kemudian kita lanjut karena kita akan membahas bagaimana pelaksanaan BK komprehensif di sekolah. Kita sudah bukan meninggalkan, tapi ada jejak-jejak yang harus dilanjutkan oleh BK konseling pola 17 ya. Kita coba lihat meneruskan pola pelaksanaan BK komprehensif. Apa sih pelayanan dasar itu? Tadi disebutkan ada pelayanan dasar ini ya, pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Kita coba lihat pelayanan dasar itu apa. Pelayanan dasar adalah layanan bantuan kepada peserta didik melalui kegiatan-kegiatan kelas atau di luar kelas yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan potensinya secara maksimal atau optimal. Coba perhatikan di sini sistematis, artinya pelaksanaan layanan kepada siswa tidak boleh dilakukan sembarangan karena harus didahului dengan instrumentasi, pengamatan, observasi, dan lain sebagainya. Tentu tidak terkait dengan bagaimana pengembangan, langkah-langkah pengembangan diri siswa. Nah, secara sistematis. Kemudian yang kedua, tujuan layanan ini adalah untuk membantu peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, memperoleh keterampilan hidup yang dapat dilakukan melalui strategi layanan klasikal dan strategi layanan kelompok. Nah, sekali lagi bahwa BK diharapkan untuk memberikan layanan klasikal dan juga layanan kelompok. Layanan klasikal apa? Ya, layanan yang mengharuskan guru BK memberikan layanan kelompok di kelas, di depan kelas gitu. Materinya apa? Materi tentang layanan orientasi, informasi, dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan guru BK. Ini yang menjadi polemik sekarang, bahwa layanan klasikal atau sekolah atau paradigma guru yang ada di sekolah itu tidak paham bagaimana diasumsikan guru BK itu ya tidak masuk kelas gitu. Padahal ini layanan penting harus diberikan kepada guru BK untuk masuk ke kelas dalam rangka memberikan informasi, layanan informasi, layanan orientasi dan sebagainya yang diwajibkan dalam buku panduan pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah. Kemudian yang berikutnya layanan kelompok. Nah, artinya apa? Kaitannya dengan materi konseling kelompok kali ini bahwa kita diharuskan bisa memberikan layanan kelompok, baik bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ya. Baik, saya lanjutkan. Itu terkait dengan pelayanan dasar. Berikutnya, apa tuh layanan responsif? Kalau melihat tekstualnya, responsif artinya respon langsung, segera diberikan layanan. Ya tentu terkait masalah-masalah yang sifatnya segera harus diberikan layanan. Apa sih layanan responsif? Yang pertama, pelayanan bantuan bagi peserta atau konseli yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan segera. Misalnya dia bermasalah, sedang ada masalah tertentu pribadi maupun kelompok. Pribadi artinya dia ada masalah pribadi psikis, atau dia ada masalah dengan kelompok kawannya dan sebagainya. Itu guru BK memberikan layanan konseling individual secara cepat dan segera. Kemudian yang kedua, layanan responsif berupa konseling individual dan konseling kelompok. Jadi konseling individual dan konseling kelompok. Kemudian referral, ya, layanan referral. Kemudian 4, kolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Jadi kaitannya dengan sinergi antara guru BK dan wali kelas, disebutkan di sini bahwa idealnya guru BK memang harus selalu kooperasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kepala sekolah, wali kelas, TU, dan sebagainya. Ini juga disebutkan kolaborasi dengan orang tua.
Ini juga disebutkan kolaborasi dengan pihak terkait di luar sekolah. Konferensi kasus. Jadi konferensi kasus adalah layanan guru BK yang membahas secara spesifik masalah yang krusial yang segera perlu dibicarakan dengan kepala sekolah, wali kelas dan sebagainya. Kemudian terkait dengan layanan responsif, masalah yang harus segera ditangani, dilakukan kunjungan rumah atau home visit. Kemudian ada konsultasi problem atau konsultasi masalah. Berikutnya perencanaan individual. Ini terkait dengan karir. Yang pertama, bantuan kepada peserta didik agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh klien atau siswa. 2. Tujuan layanan ini adalah agar peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan, merencanakan atau mengelola pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, ini penting sekali layanan ini diberikan kepada siswa karena banyak kasus terjadi siswa banyak tersesat pada jurusan yang tidak disukai. Ini apa? Karena dia tidak diarahkan atau kurang konsultasi dengan guru BK untuk melihat potensi yang ada dimilikinya, kekuatan yang dimilikinya, dan kelemahan yang dimilikinya agar mencapai tujuan karir di masa depan. Jadi banyak kasus setelah SMA atau SMK mau kemana bingung mau berkarir, memilih jurusan dan sebagainya, ternyata hanya dipengaruhi oleh teman dan sebagainya tanpa melihat potensi yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Saya lanjutkan dengan dukungan sistem. Guru BK di sekolah itu idealnya bekerja sama dan mengembangkan diri. Oke, saya bacakan. Kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan dan konseling di sekolah secara menyeluruh dan komprehensif melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru lain, staf ahli, dan masyarakat yang lebih luas, membuat manajemen program dan penelitian dan pengembangan. Dukungan sistem intinya kolaborasi guru BK untuk pengembangan profesional, ikut pelatihan, ikut diklat, ikut seminar dan sebagainya agar pemahaman kemampuan guru BK menjadi lebih profesional lagi. Nah, ini ada alokasi pemilahan layanan di berbagai jenjang pendidikan, di SD atau MI, di SMP dan SMA. Tadi disebutkan ada 4 bidang layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual dan dukungan sistem. Jadi itu cukup memberikan bobot layanan seperti ini. Layanan dasar yang berupa klasikal dan sebagainya itu mempunyai bobot yang lebih besar. Jadi layanan klasikal, bimbingan kelompok dan sebagainya di tingkat jenjang SD itu mempunyai bobot yang lebih besar. Berbeda misalnya layanan yang harus dilakukan di jenjang yang lebih tinggi, di SMP menjadi berkurang. Kemudian masuk ke jenjang SMA berkurang lagi menjadi 25 sampai 35%. Ini artinya apa? Bahwa jenjang pendidikan dasar SD itu lebih banyak pemberian layanan yang sifatnya klasikal dan kelompok. Tapi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, layanan pribadi, perencanaan individual, nah ini menjadi lebih besar. Nah, seperti ini. Beda. Kita masuk pada jadi konsep dan prinsip dasar bimbingan dan konseling kelompok. Jadi 2 makna kalimat ini menjadi 2 mata kuliah ya. Bimbingan kelompok atau konseling kelompok ya.
bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Meskipun kita nanti fokus pada konseling kelompok, tapi tidak ada salahnya kita nanti sekilas akan membahas apa sih bimbingan kelompok itu. Konsep dan prinsip dasar konseling kelompok kita singkat KKP, bimbingan kelompok kita singkat BKP, adalah jenis layanan konseling yang mengikut sertakan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok dengan konselor atau guru BK sebagai pemimpin kelompok. Nah, jadi guru BK sebagai pemimpin kelompok. Jadi jumlah idealnya itu 5, ya minimal 5 ya, maksimal 12 gitu ya. Kalau di bawah 5 itu kurang efektif, terlalu besar dari 12 siswa misalnya yang ikut juga tidak efektif. Idealnya minimal 5, maksimal 12. Yang kedua, mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi dan atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. Jadi konsep dasar dua layanan itu, bimbingan kelompok maupun konseling kelompok, konsep dasarnya, prinsipnya sama. Bimbingan kelompok atau BKP yang dibahas adalah topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Jadi ini masalah yang dibahas dalam bimbingan kelompok adalah bebas. Bebas artinya masalah umum yang terjadi di anggota kelompok yang terlibat dalam layanan bimbingan kelompok ya. Kalau konseling kelompok, yang dibahas adalah masalah pribadi yang masing-masing anggota kelompok. Itu semuanya dilakukan dan dibahas di kelompok secara intensif dan konstruktif. Pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan, di sekolah atau di luar sekolah, di rumah salah seorang peserta atau di rumah konselor, di suatu kantor atau di ruang praktik pribadi konselor. Oleh karena itu, harapannya adalah terjaminnya dinamika kelompok dapat berkembang dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Tujuannya apa? Tujuan bimbingan kelompok dan konseling kelompok secara umum adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi anggota kelompok, khususnya kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, ini bimbingan kelompok dulu. Tadi sudah disebutkan bahwa masalah yang dibahas adalah membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual dan menjadi perhatian anggota kelompok. 2. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang efektif. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi verbal maupun non-verbal. Nah, kita fokus pada konseling kelompok atau KKP, terfokus pada pembahasan masalah pribadi salah satu anggota kelompok secara bergantian. Jadi dalam 5 tergantung durasi waktu, tergantung komitmen antara konselor memberikan waktu pada pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok. Karena pada prakteknya konseling kelompok dan bimbingan kelompok itu durasi waktunya bisa lebih dari 1 jam. Ya, lebih dari 1 jam. Tapi ya tergantung bagaimana komitmen dan kerelaan guru BK sebagai pemimpin kelompok nanti dalam memberikan layanan ini. Ini masalah yang dibahas adalah seluruh anggota kelompok, tergantung durasi waktunya. 2. Melalui layanan kelompok yang intensif,
Dalam upaya pemecahan masalah tersebut, para anggota kelompok memperoleh 2 tujuan sekaligus. Yang pertama, terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah pada tingkah laku, khususnya dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. B. Terpecahkan masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi anggota kelompok yang lain. Jadi masalah individu jadi konseling kelompok, masalah individu mungkin menjadi masalah anggota kelompok yang lain. Jadi begitu dalam pelaksanaan konseling kelompok ini. Kita lanjutkan tahapan bimbingan kelompok dan konseling kelompok sama. Yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang tahap ketiga adalah tahap kegiatan, yang keempat adalah tahap pengakhiran. Nanti pertemuan kedua kita akan coba buatkan video tentang bagaimana contoh pelaksanaan layanan konseling kelompok itu, sehingga pada pertemuan ketiga nanti Anda sudah praktek secara kelompok masing-masing. Nanti minggu kedua nanti kita bentuk kelompoknya, tugas untuk praktek pelaksanaan konseling kelompok. Nah, ini tadi ada tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap pengakhiran. Tahap pembentukan itu bagaimana? Tahap pembentukan adalah tahap pengenalan diri, tahap pelibatan diri, tahap pemasukan diri dalam kelompok. Tujuannya apa? Agar anggota memahami pengertian dan kegiatan dalam rangka bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Tujuan berikutnya adalah tumbuh suasana kelompok. Yang ketiga, tumbuh minat anggota mengikuti kegiatan kelompok. Berikutnya, tumbuh saling mengenal, percaya diri, menerima, membantu antar anggota kelompok. Berikutnya, dimulainya pembahasan tingkah laku dalam kelompok. Nah, kegiatannya apa? Guru BK atau konselor sekolah menjelaskan pengertian kegiatan kelompok dalam rangka bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Kemudian menjelaskan cara-cara dan azas kegiatan kelompok. Kemudian saling memperkenalkan diri. Kemudian menggunakan teknik dan atau permainan tertentu yang menghangatkan suasana. Ini tahap awal pembentukan. Nah, peran pemimpin kelompok dalam tahap pembentukan adalah bagaimana mengkondisikan dan memimpin doa untuk mengawali kegiatan. Kemudian menampilkan diri secara utuh dan terbuka. Kemudian menampilkan penghormatan kepada anggota kelompok secara hangat, halus, dan empatik. Kemudian menampilkan diri sebagai contoh. Kemudian sebelum tahap inti ada tahap peralihan. Ini sebagai jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga atau tahap inti. Tujuannya apa? Agar terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu, saling tidak percaya untuk memasuki tahapan berikutnya. Tujuan berikutnya adalah makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan. Kemudian makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok. Kegiatan yang harus dilakukan adalah konselor menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Kemudian menawarkan sambil mengamati apakah anggota sudah siap memasuki tahap ketiga apa belum. Berikutnya membahas suasana yang terjadi. Kemudian kalau perlu ya kembali ke tahap pembentukan. Tahap peralihan, tahap pemimpin kelompok. Peran pemimpin kelompok dalam peralihan adalah menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka.
mendorong dibahasnya secara suasana perasaan, membuka diri sebagai contoh dengan penuh empati, tidak menggunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih penguasaan permasalahan. Tahap kegiatan atau tahap inti bimbingan kelompok bebas akan pembahasan topik. Jadi bimbingan kelompok bebas. Bimbingan kelompok dengan topik yang bebas tujuannya adalah terungkapnya secara bebas topik yang dirasikan, dipikirkan, dialami oleh anggota kelompok. Terbahasnya secara topik secara mendalam dan tuntas. Kemudian seluruh anggota aktif dan dinamis membahas topik dari berbagai sudut pandang atau pikiran, tingkah laku. Kegiatannya adalah masing-masing anggota secara bebas mengemukakan topik bahasan. Ini karena topik bebas, maka anggota kelompok bebas masalah apa yang dialami di sekitarnya. Kemudian menetapkan topik yang akan dibahas. Jadi konselor atau pemimpin kelompok menetapkan kelompok yang memang urgen dan perlu saat itu harus dibahas. Anggota kelompok membahas topik secara menyeluruh dan mendalam. Berikutnya kegiatan selingan. Peran pemimpin kelompok pada topik bebas dalam bimbingan kelompok sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka, aktif tetapi tidak banyak bicara, kemudian memberikan dorongan dan penguatan dengan penuh empati. Tahap kegiatan bimbingan kelompok pada tugas pembahasan tugas pada topik tugas, tujuannya adalah terbahasnya topik yang ditugaskan secara mendalam. Jadi kalau tadi disampaikan bimbingan kelompok bebas, yang ini adalah bimbingan kelompok tugas. Artinya masalah yang disampaikan sendiri oleh konselor atau pemimpin kelompok. Tujuannya adalah terbahasnya topik yang ditugaskan secara mendalam dan tuntas. Jadi memang misinya adalah misi pembahasan masalah yang dialami oleh konselor atau pemimpin kelompok. Tapi kalau yang tadi bimbingan kelompok topik bebas adalah topik yang dialami oleh siswa. Jadi peran aktif dari pada kelompok tugas ini adalah peran aktif konselor atau pemimpin kelompok. Seluruh anggota aktif dan dinamis membahas topik dari berbagai sudut pandang, pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Kegiatannya adalah pemimpin kelompok mengumpulkan suatu topik untuk dibahas secara oleh kelompok. Tanya jawab antara pemimpin dan anggota kelompok tentang topik yang dikemukakan oleh pemimpin kelompok. Kemudian anggota membahas topik yang ditugaskan, kemudian diikuti selingan. Peran pemimpin kelompok, bimbingan kelompok topik tugas sebagai pengatur lalu lintas, aktif, tidak banyak bicara, memberikan dorongan dan penuh empati. Nah, kita sekarang membahas tentang kegiatan konseling kelompok sendiri. Jadi kalau konseling kelompok itu adalah masalah pribadi yang dialami oleh anggota kelompok. Tujuannya adalah terbahas dan terentasnya masalah yang menjadi masalah dari anggota kelompok. Seluruh anggota aktif dan dinamis menganalisis masalah anggota kelompok serta mencari bagaimana pemecahan yang mungkin diperlukan. Kegiatannya apa? Setiap anggota kelompok mengemukakan masalah pribadi yang dialami untuk dibicarakan dalam kelompok. Kelompok menetapkan masalah yang dibahas dan dientaskan, baik yang pertama maupun yang kedua. Jadi pada konseling kelompok ini seluruh anggota kelompok menyampaikan masalah pribadinya, kemudian anggota kelompok memprioritaskan mana masalah yang sangat urgen dan perlu dibahas dalam durasi waktu yang terbatas. Anggota kelompok
menentukan masalahnya yang dibahas, kemudian menjelaskan gambaran masalah yang dialami secara lebih rinci. Seluruh anggota kelompok membahas masalah anggota kelompok yang bertanya, kemudian menjelaskan, menganalisis, mengkritisi, dan menyarankan dan sebagainya. Klien diberi kesempatan untuk merespon. Jadi klien artinya anggota kelompok yang sedang dibahas dalam kelompok tadi diberikan kesempatan untuk merespon masukan dari anggota kelompok yang lain. Jadi saya kira itu dulu untuk perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Bimbingan kelompok itu ada topik tugas dan topik bebas. Kalau konseling kelompok memang satu topik, yaitu topik yang dibicarakan adalah masalah pribadi yang dialami oleh peserta atau anggota kelompok.